Ya, Assalamualaikum Ibu Saadah. Assalamualaikum Bu Ina, ketemu lagi nih. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam Ibu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah, seperti yang Ibu lihat, saya sehat Bu. Alhamdulillah. Waktu itu Ibu bilang mau ada yang dibicarakan ya Bu. Tentang apa itu Bu? Ini Bu, sebetulnya sih pengen sharing aja sih gitu kan. Udah lama nggak ketemu Bu Ina juga. Cuman saya kan sudah belajar tentang pembelajaran diferensiasi tuh Bu ya, gitu Ya, kan? Iya itu. Saya itu ingin mempraktekkan di kelas. Kan kita udah belajar PSE, pembelajaran diferensiasi gitu. Saya coba langsung praktek Bu. Cuman kok saya amati gitu ya. Eh apa namanya? Pemahaman anak di kelas itu kok kurang gitu. Kemudian saya lihat juga keaktifan anak-anak di kelas kok kurang, responnya juga kurang. Saya tuh bingung, ini gimana, kenapa ya anak-anak itu ya gitu kan, seperti itu Bu, gitu. iya. Jadi saya Baik. ingin sharing sama Ibu, kira-kira barangkali ya ada sedikit masukan atau apa gitu kan, seperti itu Bu maksudnya. Iya. Ya, alhamdulillah ini Ibu, sayanya pun sedang ada waktu luang, jadi kita bisa berbincang ya Bu ya, yang tadi yang Ibu sebutkan mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Itu bagus sekali Ibu sudah menerapkannya di kelas. Jadi untuk rencananya Ibu akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya? Iya betul Bu. Iya. Rencananya itu kan memang sebetulnya sudah dilaksanakan Bu. Terus kan kemarin saya itu kan belajar modul gitu kan tentang pembelajaran diferensiasi. Penasaran juga gitu kan kalau diterapkan kayaknya bagus nih gitu, optimis. Makanya saya Iya. pengen nyoba, tapi kemarin tuh saya terapkan di kelas 10 kurang hasilnya terutama terhadap pemahaman materi di pelajaran saya. Itu sih Bu yang jadi masalah tuh gitu kan, Nah, tadi seperti kan Ibu itu. bilang masalah ya, Bu, ya? Iya. Nah, kira-kira apa yang menjadi masalah atau kendala Ibu pada saat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas itu, apa itu, Bu? Kalau saya amati anak-anak tuh ya keaktifannya tuh kurang, responnya kurang. Terus kalau dalam diskusi kelompok itu kelihatannya saling mengandalkan gitu kan. Ada temennya, udahlah ada temen gitu kan. Seperti itu Bu. Gitu. Itu yang saya amati ya Bu ya gitu. Iya, iya. Jadi tadi Ibu bilang kan juga responnya kurang ya, Bu, ya? Berarti Betul. kan kurang aktif gitu kan di kelas. Nah, dari situ kira-kira nanti, hal apa atau langkah apa yang akan Ibu ambil, supaya siswa ini mau aktif di kelasnya, Bu, mau berpartisipasi lagi pada saat pembelajaran berdiferensiasi ini, gitu? Makanya itu saya itu sudah coba ya Bu membuat RPP berdiferensiasi di awal-awal pembelajaran kan saya coba bikin kuesioner, assessment, wawancara dengan anak, artinya ya yang mudah-mudah aja lah gitu kan yang bisa dijawab oleh anak sehingga tetap bisa menggambarkan profil anak-anak, kebutuhan, gaya belajar mereka gitu. Seperti itu Bu yang udah saya coba. Sebetulnya itu sudah bagus semua ya, Bu, ya, sudah ada semua. Nah, untuk langkah selanjutnya, Ibu kan udah dapat semua tuh di awal, kayak untuk gaya belajar, profil, dan sebagainya tuh sudah Ibu terapkan gitu kan. Untuk langkah selanjutnya supaya timbul keaktifan siswanya bagaimana tuh, Bu? Kalau Nah, langkah-langkah juga saya rasa sudah mengikuti ya Bu, maksudnya langkah-langkahnya itu, cuman kayaknya mungkin sekali 2 kali ini kan, eee, apa namanya,
belum kelihatan hasilnya, Bu, gitu kan. Memang kan nggak ada yang instan ya, Bu, ya, semuanya juga betul. berproses gitu kan. Tapi saya tetap, optimis, penerapan pembelajaran diferensiasi ini di kelas saya ini insya Allah mungkin sejalan dengan waktu gitu kan bisa saya terapkan gitu. Mungkin, yang terpenting namanya, kontinuitas saya gitu kan dalam berusaha untuk mencoba mencoba terus penerapan dari, pembelajaran diferensiasi itu, Bu. Seperti itu mungkin, Bu. Langkahnya bagus banget, Bu, rencana langkahnya Ibu sudah mau melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi ini kan berkelanjutan, berkesinambungan. Nah, untuk rencana selanjutnya kira-kira ini Ibu akan menerapkannya kapan ini, Bu? Sebetulnya kalau diterapkan sudah, Bu. Kan saya tadi bilang ya udah mulai gitu kan. Mungkin tadi harus berlanjut ya, eee, kontinuitasnya gitu kan yang harus terus dilanjutkan gitu kan. Jangan patah semangat gitu kan. Betul. Motivasi dari sayanya juga, misalkan ini kurang berhasil, cari alternatif-alternatif yang lain gitu kan. Seperti itu, biar proses pembelajaran diferensiasi ini bisa berjalan dengan lebih baik lagi, anak lebih paham lagi tentang materi-materi yang, disampaikan oleh saya, kemudian aktif di kelas, merasa nyaman, merasa enjoy dengan pembelajaran di mata pelajaran saya, Bu. Iya, semuanya sudah bagus ya, Bu, ya, itu bagus sekali. Berarti kan untuk, rencana tindak lanjut pun tetap akan dilanjutkan ya, Bu, ya, rencananya gitu kan. Nah, kira-kira karena udah tahu rencananya dan sebagainya, menurut Ibu, untuk melakukan, tindakan ini atau komitmen ini, Ibu mau butuh atau mau berkolaborasi dengan siapa itu, Bu? Nah, justru itu, Bu. Sebetulnya kalau kolaborasi juga sudah jalan ya, Bu, terutama dengan teman-teman di jurusan gitu kan. Saya mengajak teman-teman sejawat, di jurusan ya mungkin harus lebih intens lagi gitu kan mengajak teman-teman, karena kan tidak semua orang kadang mau ya acuh, cuek, yang sejalan sepemikiran gitu, Bu, biar nanti kalau diajak diskusi nyambung gitu, Bu. Iya, Mungkin nanti saya betul. akan lebih, ya lebih intens lagi lah mengajak teman-teman untuk bisa, berkolaborasi, bersinergi gitu dalam penerapan pembelajaran diferensiasi di kelas gitu. Iya. Jadi harapannya Ibu Saada ini dapat berkolaborasi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dengan rekan sejawat ya, Bu, ya? Betul, Bu, betul Nah, sekali. iya, semuanya sudah bagus ya, Bu, ya. Jadi, eee, kira-kira gimana nih, Bu, sudah mendapatkan jawabannya belum dari percakapan kita ini, Bu? Saya kira sudah ya, Bu, saya agak tenang, plong itu udah dapat pencerahan dari Ibu, ngobrol dengan Ibu. Mudah-mudahan nanti pertemuan berikutnya saya bisa menerapkan dengan persiapan yang lebih baik gitu kan, sehingga penerapan pembelajaran diferensiasi ini akan lebih terasa manfaatnya. Seperti itu, Bu, mungkin. Iya, karena kan tadi Ibu juga dari, awal sudah merencanakan maksudnya, sudah mau melakukan perencanaannya dengan baik, kemudian langkah-langkahnya pun sudah Ibu, eee, pikirkan supaya pembelajarannya itu lebih, ketika di kelas itu siswanya lebih aktif lagi, kemudian, dengan siapa Ibu akan berkolaborasi pun Ibu sudah tahu gitu kan ya. Kemudian, harapannya juga tadi ya, Bu, ya dapat berkolaborasi dengan rekan sejawat gitu kan. Jadi semoga ini, waktu atau kegiatan diskusi kita ini banyak manfaatnya ya, Bu, ya. Iya betul, Bu, mudah-mudahan amin, mohon doanya ya, Bu, ya. Sama-sama Ibu, jadi sayanya pun bisa tahu gitu kan ketika nanti mau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi kan saya juga belajar dari Ibu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, jadi saya pun harus
menyiapkan banyak strateginya juga seperti yang Ibu bilang gitu kan. Eee, jadi ada lagi Ibu yang mau disampaikan atau bagaimana, Bu? Sepertinya cukup Bu, apa namanya, terima kasih Ibu sudah mau menyempatkan waktunya untuk sharing, berbagi, bertukar pendapat ya Bu ya. Mudah-mudahan saya bisa menerapkannya gitu kan, untuk memberikan apa ya, kebermanfaatan lah buat anak-anak gitu. Terima kasih Sama-sama. banyak ya Bu ya. Sama-sama Bu Sada, saya juga terima kasih karena Ibu sudah mau sudah mau berbagi juga kepada saya tentang permasalahan yang ada. Akhirnya saya pun belajar dari Ibu juga. Jadi, terus juga Ibu mau percaya dengan saya ya, saya juga terima kasih. Kalau gitu, cukup sekian ya Bu, karena ini sebentar lagi saya juga ada waktu mengajar ya Bu ya, mohon Iya Bu, maaf. iya. Nggak Iya. apa-apa Bu, terima kasih banyak Bu ya. Kalau begitu Ya. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ina. Sama-sama Ibu Saada. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam Bu Ina, tumben nih nelpon. Iya nih Gimana Bu, kabarnya? alhamdulillah baik. Maaf ya Bu ya mengganggu. Gak apa-apa Bu, lagi santai nih, lagi Iya, free. Iya. Gimana ini Bu, ada yang bisa saya bantu Bu? iya nih Bu, saya lagi merasa ada hal beban di pikiran saya tuh Bu. Jadi ya saya kepikiran mau nelpon Ibu gitu, mau menanyakan tentang ya kegelisahan pikiran saya gitu tuh Bu. Santai aja Bu Ina, kita bisa sharing-sharing ya, jangan terlalu jadikan beban Bu. Yo, monggo Ya, kira-kira apa masalahnya, barangkali ya. saya bisa bantu ya Bu. Iya, jadi gini Bu, kalau kita kan guru ya Bu ya, biasa Bu kalau tidak seputar siswa ya bagaimana caranya gitu tuh kan. Pasti yang diobrolin ya tentang siswa lagi gitu kan, karena kan kita guru jadi ya tujuannya juga untuk menuntun siswa. Nah, jadi yang jadi pikiran saya tuh tentang keaktifan siswa Bu di kelas gitu kan ya, yang Ibu Saadah tahu, saya kan mengajar bahasa Inggris ya Bu ya, kebetulan juga di SMK swasta gitu kan. Nah, setelah masuk kelas ini, maksudnya masuk pembelajaran tahun ajaran baru ini kok saya merasa siswa ini kayak kurang ya Bu ya, minat belajarnya gitu tuh Bu. Kurang aktifnya di kelas, kemudian kayak kurang semangat lah intinya sih Bu, seperti itu. Oh gitu ya Bu ya. Nah menurut Bu Ina nih, tentang permasalahan tadi ya, kira-kira yang menjadi penyebab utama dari permasalahan itu apa Bu? Ya tadinya kan saya pikir karena ini ya Bu, tadi yang saya bilang baru libur, kita kan baru dimulai juga ini tahun ajaran baru gitu, saya mikirnya, "Oh siswa ini karena baru kali ya, kemarin 2 minggu libur, kemudian 1 minggu itu kan, masa pengenalan lingkungan sekolah, MPLS, jadi pas masuk itu kayak masih kurang ya kayak orang bangun tidur nyawanya kurang gitu Benar. kan." Iya. Terus saya ini kan udah minggu keempat ya maksudnya. Ya maksudnya minggu kedua setelah pembelajaran itu, jadi kan minggu keempat setelah mereka libur gitu kan. Nah, masih kayak gitu aja, Bu. Jadi saya pikir apa ya gitu kan yang menyebabkan mereka, eee, maksudnya malah ya enggan mengikuti kegiatan, kurang antusias lah, Bu, seperti itu. Coba Bu Ina, tadi kan Bu Ina udah menyampaikan ya beberapa penyebaran. Kira-kira ada nggak sih faktor utama gitu kan yang menyebabkan si anak itu bersikap seperti itu tuh Bu? Kira-kira ada nggak faktor utamanya? Ya, kan tadi yang saya bilang ya, ini kan sudah masuk ke minggu kedua ya, Bu. Jadi yang minggu pertama juga saya sudah, ini Bu, maksudnya sudah melakukan pengamatan, observasi gitu tuh Bu, Mhm. dari beberapa kelas yang saya ajar gitu kan. Akhirnya sih ya menurut kesimpulan saya, selain memang
Mungkin sih ada berapa persen karena tadi ya Bu, dari mereka libur gitu kan. Nah, saya pun mengamati dari sisi sayanya juga ada nih Bu, jadi kayak kurang sayanya pun mungkin belum semangat juga mengajar, jadi masih monoton Bu mengajarnya. Jadi dari metodenya masih itu-itu aja, jadi menurut siswanya pun kayak, bosen gitu tuh Bu, sepertinya sih seperti itu ya Bu. Ya Bu Irna kan udah tahu tuh permasalahan utamanya. Nah sekarang kira-kira, apa namanya tuh, langkah-langkah yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan tadi apa Bu? Ya, akhirnya karena menurut saya tuh kayak dari sisi sayanya karena metode atau strategi pembelajarannya membosankan. Akhirnya langkah yang pertama saya ambil ya berarti saya mau melakukan, metode pembelajaran dan strategi pembelajarannya itu yang lebih bervariasi lagi, Bu. Jadi biar anak itu ya nggak bosen gitu. Terus sayanya juga kalau banyak mencari tahu berarti kan sayanya ini udah semangat lagi juga ya Bu ya, ikut semangat Betul gitu betul, Bu. iya. Wah, udah bagus itu Bu Ina ya, berarti kan Bu Ina udah tahu nih langkah-langkahnya, step-stepnya yang akan Bu Ina ambil untuk mengatasi permasalahan yang Bu Ina hadapi. Nah, kemudian juga metodenya yang bisa membangkitkan semangat ya gitu kan selama mereka vakum ya Bu ya gitu kan. Selanjutnya langkah-langkah apa yang Ibu akan terapkan ya Bu ya di kelas itu? Kira-kira apa Bu langkah-langkah yang bisa Ibu terapkan? Ya, akhirnya karena dari tadi ya yang tadi ya Bu, langkah berikutnya setelah metode atau strategi pembelajaran yang bervariasi, saya juga mau ini Bu, mau mau memasukkan, eee, games atau ice breaking maksudnya ketika menyisipkan gitu tuh Bu, ketika kegiatan pembelajaran di kelas. Terus langkah selanjutnya ya mungkin saya akan, mencoba menghubungi guru mata pelajaran yang sama atau rekan sejawat yang sama Bu dengan saya, yaitu yang mata pelajarannya bahasa Inggris, mau berkolaborasi begitu Bu. Bagus itu Bu Rina ya, saya kira udah, bagus gitu kan bisa Ibu terapkan. Nah, kira-kira kapan Bu Ina ini akan mulai menerapkan tadi metodenya, strateginya, langkah-langkah yang untuk mengatasi permasalahan Bu Ina itu? Ya, saya akan menerapkannya secepat mungkin ya, Bu. Berarti kan ini di hari Jumat ya, Bu. Besok kan libur kalau hari Sabtu ya, Bu ya, Sabtu Minggu. Berarti yang tercepat ya hari Senin ya, Bu. Insya Allah saya sudah Mmm. mau melakukan langkah-langkah yang tadi saya sebutkan, Bu. Bagus sekali itu Bu Ina, semangat ya. Ya, Ya, terima kasih, Bu. semangatnya ya. Terus kemudian nih Bu Ina, dalam menghadapi permasalahan itu ya, tentu kita kan harus komitmen ya, gitu kan. Kira-kira apa sih komitmen, Bu Ina terhadap, yang akan Ibu lakukan gitu kan, terhadap rencana aksi Ibu itu gitu kan. Kira-kira apa Bu, komitmen Ya, Ibu? komitmennya berarti saya mau belajar lebih lagi ya, Bu, ya, sayanya gitu kan. Jadi biar saya juga, tidak monoton pembelajarannya, kemudian juga saya berkomitmen terhadap diri saya sendiri, mau melakukan pembelajarannya ya misalnya sudah tahu nih anak-anak sudah aktif lagi gitu, saya jadi itu terus. Nah, jadi karena supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama ya tadi Bu, saya berkomitmen untuk tetap menambah pengetahuan saya nih Bu, kayak Bagus. mengikuti MGMP Mhm. ataupun mengikuti diklat-diklat gitu tuh Bu. Iya. Seperti itu Bu, saya rasa. Iya, bagus itu Bu Ina, kita kan sebagai guru harus terus mau belajar ya Bu ya, pembelajar sepanjang hayat. Kemudian kira-kira siapa saja sih yang bisa membantu gitu kan dalam komitmen Bu Ina ini ya gitu kan untuk melaksanakan tindak lanjut rencana Ibu ke depan gitu kan. Kira-kira siapa saja yang mau bisa Ibu ajak untuk membantu gitu kan biar terlaksana. Ya, yang tadi saya juga sempat singgung ya Bu,
Saya itu rencananya mau berkolaborasi dengan teman-teman saya yang satu mapel gitu, jadi MGMP kecil dulu Bu di Mhm. sekolah gitu tuh. Itu Bu, kayaknya sih kan, jadi supaya, saling memberikan masukan gitu Bu, tentang metode pembelajaran yang baik itu bagaimana gitu. Karena kan, eee, guru-guru di sekolah saya yang satu mapel kan pasti tahu juga nih dengan, lingkungan siswa di sekolah saya, kayaknya sih seperti itu. Baik Bu Ina, apa namanya, obrolan kita ini ya, kira-kira setelah kita ngobrol nih, ya tadi ya, bagaimana perasaan Bu Ina? Apakah lebih merasa lega, merasa plong, jauh lebih baik gitu dengan bincang-bincang kita tadi itu? Jadi perasaan saya nih Bu, setelah saya berbincang, diskusi sama Ibu, saya merasa akhirnya, lega ya Bu ya. Akhirnya karena dari diskusi, dari obrolan kita ini, saya bisa menemukan solusi ataupun jalan keluar dari, permasalahan yang saya pikirkan tadi tuh Bu, gitu, yang saya pusingkan gitu. Mhm mhm. Jadi kan akhirnya saya nggak jadi beban pikiran lagi, nggak dipusingkan lagi gimana caranya nanti harus menghadapi siswa gitu. Alhamdulillah ya Bu ya, Iya terima mudah-mudahan kasih ya bisa ada lancar sedikit ke bantu. depannya. Ada lagi yang ingin disampaikan Bu? Saya kira nggak ada ya Bu, jadi saya tuh berterima kasih nih Bu Sada mau meluangkan waktu buat saya. Jadi saya pada akhirnya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya pikirkan gitu Bu. Alhamdulillah baik kalau misalkan Bu Ina tidak ada lagi yang mau ingin disampaikan. Kebetulan nih saya udah ditunggu teman-teman di jurusan nih mau ada rapat nih Bu gitu Oh ya. iya Ibu, Sukses ya Bu semangat terus ya. ya Bu ya, Tetap semangat, sama jangan Ibu patah juga, semangat ya. Gitu insyaallah. mungkin itu saja ya Bu ya Iya, sharing-sharing kita kali ini nanti barangkali bisa disambung lagi. Terima kasih udah percaya sama saya Ibu Ina mau berbagi ya. Eee sama-sama Ibu. Ya, terima kasih Bu Indah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.